Al- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Pada diskusi malam hari ini, kami akan membahas critical book review filsafat ilmu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Muhammad Rafidia, lalu ada anggota kami, Novita Diah Ayu, Iqbal Rizky Alamsyah, Azizul Fikri, dan juga Ahmad Muzaki. Pada pembahasan identitas buku akan dibacakan oleh Saudara Iqbal dan Novita. Saya persilahkan. Identitas buku utama. Judul Filsafat Ilmu, edisi ke-11, pengarang Dr. Anders A. Susanto MPD, penerbit Bumi Aksara, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2010, ISBN 9786022170020. Identitas buku pendamping, judul Pengantar Filsafat Ilmu, edisi ke-1, pengarang Swedi, penerbit PB Press, Kota Terbit Bogor, tahun terbit 2015, ISBN 9789794938881. Berikutnya kita akan beralih sejenak ke slide PDF, di mana di sana kami ingin memberitahukan apa saja daftar isi baik buku utama dan buku pembanding. Saya persilahkan untuk Saudara Ahmad Muzaki dan Azizul Fikri. Ya, di dalam daftar isi buku utama ini kami mengambil beberapa bab yang akan kami bandingkan nantinya kepada buku pembanding. Di bab 1 ada pengertian filsafat, bab 2 ada filsafat ilmu, bab 3 ada substansi filsafat ilmu, bab 4 ada filsafat dan ilmu pengetahuan, bab 5 dimensi kajian filsafat ilmu, bab 6 jalinan ilmu filsafat dan agama, bab 7 ada epistemologi, bab 8 ada logika, bab 9 ada etika, bab 10 ada tanggung jawab moral dan keilmuan. Baik, berikutnya daftar isi buku pembanding. Yang pertama, bab pertama ada sejarah filsafat, bab kedua sumber ilmu pengetahuan, bab 3 filsafat ilmu dan pengetahuan, bab keempat perkembangan ilmu, bab kelima kebenaran dan sikap ilmiah, bab keenam saran ilmiah, bab ketujuh kajian bidang-bidang filsafat, bab ke-8 ilmu, teknologi dan seni, dan bab 9 ilmu dalam strategi insani. Setelah membahas mengenai identitas buku dan daftar isi buku, mari kita beralih kembali ke dalam PowerPoint. Di sini ada bagian pembahasan yang dimana pada diskusi malam hari ini kita tidak akan bahas karena akan dibahas pada pertemuan minggu depan. Namun di sini kita bisa melihat ada gambaran sekilas mengenai pembahasannya ya, ada total 10 bab. Dikarenakan kami tidak membahas bagian pembahasan, namun pada diskusi malam kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Saya persilahkan kepada Saudara Iqbal dan Novita. Kelebihan dan kekurangan buku. 1. Dilihat dari aspek tampilan buku, face value buku yang direview. 1. Tampilan buku filsafat ilmu karangan Dr. Anders A. Susanto MPD, cover depan terlihat bagus dan lengkap di mana tulisan judul sudah terlihat jelas. Terdapat kutipan kata yang menggambarkan isi buku secara sekilas dan terdapat cover gambar berupa pohon yang kami rasa cukup pas dengan tema filsafat ilmu. Kemudian faktor kekurangan yang ada berasal dari gambar pohon yang ditampilkan. Pohon terlihat kecil sehingga sebagian besar cover berwarna merah hanya diisi oleh tulisan judul dan kutipan. Hal ini mungkin bisa menyebabkan sebagian orang merasa cover buku merasa jadi kurang menarik. Yang kedua dilihat dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis termasuk penggunaan font. Dari aspek layout dan tata letak sudah tersusun rapi sesuai dengan standar kepenulisan buku yang baik. Letaknya proporsional dan mudah terlihat jadi pembaca tidak kebingungan.
Tata tulis sudah rapih mengikuti standar percetakan buku ISBN, EYD sudah benar dan juga penggunaan font sudah sesuai. Faktor kekurangan dari aspek ini terlihat dari beberapa faktor minor seperti adanya kesalahan spasi yang kurang merenggang, beberapa tulisan yang mungkin terlalu kaku dikarenakan ini buku filsafat. Yang ketiga, dari aspek isi buku. Dari aspek isi buku, membahas mengenai topik-topik seputar dunia filsafat ilmu secara mendetail di mana banyak subtopik yang menarik untuk dibaca dan ditelaah lebih lanjut lagi. Seperti subtopik epistemologi, etika, logika, dan moral. Faktor kekurangan terlihat dari bahasan yang dirasa kurang detail dan lengkap dibandingkan buku pembandingnya sehingga isi dari buku terlihat tidak serumit buku pembanding. Yang keempat, dari aspek tata bahasa buku tersebut. Dari aspek tata bahasa, seperti layaknya buku filsafat pada umumnya, topik yang dibahas cukup menarik dikarenakan banyak pengertian maupun teori baru yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Selain itu, tata bahasa yang digunakan sebagian besar juga sudah bagus sesuai dengan EYD. Faktor kekurangan terlihat dari pokok bahasan yang disajikan buku sebenarnya cukuplah berat, sehingga beberapa tata bahasa mungkin tidak bisa langsung dimengerti jika hanya sekilas dibaca. Akhir biasanya ada kesimpulan dan reaksi yang mungkin bisa dibacakan oleh Saudara Ahmad Muzaki dan juga Saudara Azizul Fikri, dipersilakan. Oke, jadi kesimpulan dari buku ini, dari kedua buku ini adalah definisi filsafat ilmu terdiri dari dua kata yaitu filsafat dan ilmu. Masing-masing memiliki arti berbeda. Kata filsafat dapat diartikan pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip-prinsip, mencari kebenaran atau berpikir secara rasional, logis, mendalam, dan tuntas dalam memperoleh kebenaran. Adapun kata ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu atau bagian dari ilmu pengetahuan. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Lanjut. Baik, selanjutnya bagian rekomendasi. Kami dari kelompok 3 lebih merekomendasikan buku Filsafat Ilmu karangan Dr. Handes A. Susanto MPD karena pembahasan yang disajikan lebih ringkas dan mudah dipahami mengenai topik-topik yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Selain itu, kemungkinan pembaca juga akan kami sarankan untuk membaca karangan Dr. Handes A. Susanto MPD terlebih dahulu. Baru selanjutnya jika ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi pada beberapa topik bahasan terdapat pada buku pembanding karangan Suwaidi. Kedua, buku tetap kami rekomendasikan untuk dibaca dan ditelaah lebih jauh lagi, dikarenakan kedua isi buku tersebut sangat menarik dan mampu mengubah minat baca para penikmat buku maupun orang awam yang tertarik dengan filsafat ilmu. Terima kasih. Nah, teman-teman dan Bapak dosen sekalian, kira-kira tadi diskusi kami pada malam hari ini. Berikutnya saya akan menutup ini dan mempause share screen-nya ya, supaya kita bisa melihat wajah teman-teman semuanya. Alasan kami memilih kedua buku ini karena kami rasa kedua buku ini saling cocok dan melengkapi satu sama lain, di mana pokok-pokok bahasanya dibahas secara detail dari kedua buku ini. Jadi bagi para penikmat buku nih, atau orang-orang awam seperti kita yang masih awam ilmu filsafat bisa lebih menikmati buku-buku tersebut, gitu kira-kira teman-teman. Dari saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 menyadari bahwa banyak kesalahan pada diskusi malam kali ini. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. 1, 2, 3, teman-teman yang lain bisa on mic ya. Kita tutup bersama-sama. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen sekalian.